Halo, kita dari kelompok database akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami awalnya. Ini nama nama anggotanya dan ini nama anggotanya boleh dilihatkan kan ada 7 orang. Next. Kenapa kita pilih logistik? Soalnya proses pengiriman barangnya merupakan kegiatan cukup kompleks jika dilakukan dalam skala besar. Proses pengiriman membutuhkan sistem yang mencatat semua data pengiriman barang yang cepat, akurat, dan efisien. Dengan menggunakan otomatisasi database, pencatatan pengiriman barang akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pencatatan manual. Database yang baik akan membuat pengelolaan data secara terstruktur, sehingga pencatatan pengiriman data akan disimpan secara teratur. Next. Lalu di sini Dan dalam ada topik tabel, ini akan dipresentasikan dengan teman saya. lalu di sini ada tabel yang masih berbentuk UNF. Nah, di dalam tabel UNF ini ada beberapa data yang masih belum dinormalisasikan, seperti misalnya ada yang multi value di misalnya di data kontak pemasok, lalu ada data juga yang masih disatukan atau di merge seperti di nama barang dan kategori barang, yaitu ada kecap, elektronik, prosesor, dan lain-lain. Nah, di sebelah kanan ini juga di bagian data tanggal pengiriman misalnya masih ada juga data yang nol. Nah, atau datanya itu kosong isinya. Nah, kita harus menormalisasikan ketiga anomali tersebut. Nah, untuk cara normalisasinya akan dilanjutkan penjelasannya dengan teman saya. Nah, sebelum kami ubah datanya dari UNF menjadi NF, kami akan menentukan terlebih dahulu anomali dan dependensinya. Nah, di sini ada beberapa anomali yang sudah kami cari tahu dari data tabel UNF. Salah satunya ada seperti nilai stok yang nol, atau kolom yang tidak lengkap, atau yang digabungkan menjadi satu, atau ada duplikasi kunci yang berbeda. Nah, setelah kami menentukan anomali-anomali yang ada dalam tabel UNF, kami menentukan dependensinya. Di sini kami mengambil key-nya dari kode ID, seperti ID barang, ID alamat, pelanggan, dan lain-lain. Setelah kami menentukan ID-ID-nya dan key-nya, kami akan menghubungkan kolom-kolom yang berhubungan dengan key yang sudah kami tentukan. Nah, untuk pembentukan tabel NF1 hingga NF3 akan dijelaskan oleh teman saya. Dari data HPLF ini sebelumnya ada data UNF. Jadi itu di data UNF itu kita menormalisasikan ke data HPLF. Misalnya ada data cecok. Ini tuh nggak boleh karena multi value. Jadi kita harus mengubah supaya tidak multi value. Seperti ini. Lalu ada data nomor, ada dua data nomor seperti data tersebut. Jadi kita harus membuat data baru dengan nomor yang berbeda, tetapi semua datanya itu sama. Lalu pada jumlah stok ada data yang kosong seperti ini, nol, dan ini kita harus mengubah data tersebut menjadi nol atau dihilangkan. Tetapi saya di sini mengubah menjadi nol. Lalu di sini ada data tanggal. Data tanggal ini kita menghapus data tersebut dikarenakan tidak mungkin data tersebut menjadi nol. Seperti ini. Lalu selanjutnya 2NF akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan normalisasi kedua. Nah, pada proses normalisasi kedua ini, saya memisahkan seluruh tabel karena terjadinya partial dependency. Untuk mengatasi hal ini, saya membuat beberapa tabel yang lebih spesifik, yaitu terdiri dari tabel barang, tabel pemasok, tabel gudang, dan tabel stok gudang. Nah, tabel stok gudang ini tujuannya apa? Tujuannya untuk
menghubungkan dengan barang dengan gudang serta menyimpan jumlah stok. Nah, lalu ada tabel transaksi. Lalu ada tabel pengiriman dan tabel pelanggan. Nah, yang terakhir itu ada tabel alamat. Tabel alamat ini digunakan untuk menyimpan data alamat secara terpusat agar menghindari duplikasi data. Nah, proses ini dilakukan agar setiap atribut hanya tergantung pada primary key dari tabelnya masing-masing. Nah, ini tuh udah sesuai dengan rules di aturan di normalisasi kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan normalisasi ketiga. Di normalisasi ketiga ini bertujuan untuk menghilangkan transitive dependency. Salah satu langkah penting yang saya lakukan di sini tuh, yang pertama itu ada menambahkan tabel detail transaksi. Nah, pada tabel transaksi ini, pelanggan kan tidak bisa melihat detail barang apa yang dibeli pada tabel transaksi karena tabel transaksi itu tidak berelasi dengan tabel barang. Nah, oleh karena itu saya membuat tabel detail transaksi yang bertujuan untuk mencatat relasi many to many antara transaksi dan barang. Nah, yang kedua itu saya menambahkan ID alamat pada setiap tabel pemasok, gudang, pengiriman, dan pelanggan. Nah, itu tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya tuh untuk memastikan rancangan relasi gitu atau desain relasi yang lebih optimal dan menghindari duplikasi data alamat gitu. Nah, dari sini kita sudah sesuai dengan rules atau rules dari normalisasi ketiga. Sekian dari saya untuk bagian normalisasi. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan IR diagram dari tabel 3NF yang telah dibuat oleh kami sebelumnya. Yang pertama ada barang. Barang itu berelasi ke stok gudang dan detail transaksi. Barang berelasi ke stok gudang dengan kardinalitas one to many. Satu barang dapat memiliki banyak stok, tetapi satu stok hanya mengandung satu detail barang saja. Lalu, satu barang dapat memiliki banyak detail transaksi, tetapi satu detail transaksi hanya dapat mereferensikan ke satu barang saja. Lalu ada stok gudang. Stok gudang memiliki relasi juga ke gudang dengan kardinalitas many to one atau dari gudang ke stok gudang yaitu one to many. Dengan detail seperti satu gudang dapat memiliki banyak stok, tetapi satu stok itu disimpan di satu gudang saja. Lalu gudang berelasi ke alamat dengan kardinalitas one to one. Satu gudang hanya dapat memiliki satu alamat saja, tetapi satu alamat hanya dapat ditempati oleh satu gedung gudang saja. Lalu ada alamat berelasi ke pemasok dengan kardinalitas many to one atau dari pemasok ke alamat yaitu one to many. Dengan detail seperti satu pemasok dapat memiliki banyak alamat, tetapi satu alamat hanya dapat ditempati oleh satu pemasok saja. Lalu alamat ke pengiriman dengan kardinalitas one to many. Dengan detail seperti satu alamat dapat memiliki banyak pesanan pengiriman, tetapi satu pengiriman hanya dapat diantarkan ke satu alamat saja. Lalu, alamat ke pelanggan dengan kardinalitas many to one atau dari pelanggan ke alamat yaitu one to many. Dengan detail seperti satu pelanggan dapat memiliki banyak alamat, tetapi satu alamat hanya dapat ditempati oleh satu pelanggan saja. Lalu, relasi ke transaksi, pelanggan ke transaksi dengan kardinalitas one to many. Dengan detail seperti satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya dapat dimiliki oleh satu pelanggan saja. Lalu, transaksi memiliki relasi ke detail transaksi. Dengan detail seperti satu transaksi dapat memiliki banyak detail, tetapi satu detail hanya dapat ditulis atau dicantumkan di satu transaksi saja. Berikut untuk relational scheme yang telah kami buat di SQL. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih banyak.